وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته بالكرام زيارة إليهم سلام الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahallan nikah miftahu lil barakah wa harrama shifaa wa la'ana alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibuhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid wa asatidah yang saya muliakan sekaligus yang saya taati fatwahnya. Semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya, amin. Dibarakahkan keluarganya, amin. Dilapangkan rezekinya, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Yang saya muliakan para afaratul pemerintah, wabil khusus Bapak Kadus yang saya hormati, Bapak Penghulu juga yang saya hormati, kedua belah pihak keluarga besar mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang saya hormati, para alumniawati, santri-santriawati, hadirin hadirah, tamu undangan yang seiman dan sekeyakinan rahimakumullah. Mengawali jumpa kita pada kesempatan siang hari yang insya Allah penuh barakah ini, puja mari kita serahkan kehadirah Allah Azza wa Jalla. Puji kita serahkan kehadirah Allah Rabbul Izzati. Syukur kita aturkan kehadirah Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah atas izin Allah, kudrat iradat Allah, pada siang hari ini kita dapat sama-sama bersilaturahim dalam rangka menikahkan Ananda Muqtadir dengan Ananda Yuni
Mudah-mudahan kehadiran kita bersama disertai dengan nawaitu yang tulus ikhlas, sehingga membuahkan manfaat barokah di dini wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam, paduka dan agung habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah insan pilihan yang telah menebar luaskan agama Islam dari sesuatu yang terkecil sampai sesuatu yang terbesar, yang diantaranya adalah syariat pernikahan. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, sekaligus di akhirat nanti mendapatkan syafaatul udma'nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirah al-mukarramun wal mukarramah rahimakumullah. Perjalanan hidup manusia sungguh amat sangat jauh, dari mulai perjalanan alam wahyi, kemudian pindah ke alam mani, pindah lagi ke alam mani-manikan, pindah lagi ke alam batni, pindah lagi ke alam dunia. Setelah alam dunia nanti kita akan berangkat lagi berimigrasi ke alam yang dinamakan alam barzakh. Setelah alam barzakh kita akan dibangkitkan menuju alam mahsyar. Begitu seterusnya sampai terakhir vonis kita adalah surga dan neraka. Yang kuncinya adalah wa inna marji'al mu'mininal jinan wa inna marji'al kafirinan nar. Sesungguhnya tempat kembalinya orang kafir itu adalah neraka. Apapun nama kafir itu sendiri, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen dan sebagainya, tetapi tempat kembalinya orang mukmin adalah surga. Sekecil apapun kadar dan kualitas keimanan mukmin itu sendiri. Kaitan dengan ini, Ananda Muktadir dan Ananda Yeni, kalian berdua alhamdulillahi rabbil alamin telah diakadkan, telah disaksikan, bahkan telah didoakan. Satu anugerah yang amat sangat luar biasa. Pertama, secara umum kita dijadikan oleh Allah adalah umatnya Muhammad yang menganut akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah anugerah yang amat sangat luar biasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati tadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, terkecuali mereka-mereka yang menentang, terkecuali mereka-mereka yang membangkang. Lantas Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, wa mal aba ya Rasulullah, siapa yang menentang itu ya Rasulullah? Rasulullah memberikan penjelasan dengan bahasa, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka terhadapku, maka durhaka kepada Allah. Hadirin hadirah yang saya muliakan, akad nikah ataupun pintu pernikahan merupakan awal daripada apa yang dinamakan miftahul barakah, kunci untuk menuju keberkahan.
Dalam hidup secara simpul kita tidak target yang kita kejar. Yang pertama adalah assalam, keselamatan. Yang kedua adalah warahmatullah, kerahmatan. Dan yang ketiga adalah wabarakatuh, keberkahan. Target yang pertama adalah keselamatan. Siapapun kita, di manapun kita, dalam keadaan pun kita, target yang pertama kita selamat. Tentu yang kita harapkan ini pertama selamat di alam apa dunia, kemudian yang kedua selamat di akhirat. Setelah itu yang kedua adalah warahmatullah, kerahmatan. Siapapun jika dalam hidup dan kehidupan ini yang kita kejar tidak lain dan tidak bukan adalah rahmat Allah. Karena kita sadar sesadarnya bumi milik Allah, langit milik Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menghidupkan kita Allah, kemudian yang mematikan juga kita Allah. Segalanya Allah yang atur. Andai kata kita mendapatkan rahmat Allah, maka disitulah yang disebutkan kenikmatan yang hakiki. Lalu apa yang akan mendatangkan rahmat Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah kebaikan. Lalu kebaikan macam apa? Pertama, kebaikan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan ibadah makhdah. Kemudian yang kedua, kebaikan yang berkaitan dengan manusia yang disebut ibadah ghair mahdhah. Allah jelaskan dalam Al-Quran, innallaha qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya Allah dekat dengan mereka-mereka yang berbuat. Di dalam rumah tangga itu, yang pertama ananda berdua, khususnya dan umumnya kita pengantin lama, tanamkan niat. Niat yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah niatut ta'abbud, yang artinya niat sejak menunaikan ibadah. Yang insya Allah andai kata kemarin pahalanya hanya satu, setelah berumah tangga akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ini disabdakan oleh Nabi, ibadatul muta'ahilin afdalu min ibadati ghairil muta'ahilin bi 70 darajah. Ibadah yang sudah berumah tangga dibanding dengan ibadah yang gadis ataupun bujang, perbedaannya adalah 70 kali lipat, 70 kali lebih. Maka tanamkan oleh kalian berdua berumah tangga adalah niat untuk meningkatkan nilai dan kualitas ibadah. Kemudian tanamkan juga yang kedua adalah niat li'itba'us sunnah, sejak menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kita adalah umat Rasul, bagaimanapun kita adalah orang yang mencintai Rasul, bagaimanapun kita adalah mengharapkan dan amat sangat-sangat mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah, di mana tidak ada yang diizinkan memberikan syafaat yaumul qiyamah melainkan beliau baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita mendapatkan syafaat andai kata kita tidak beriman? Tentu tidak. Adakah kita akan mendapatkan syafaat andai kata kita tidak pernah bersolawat, tidak pernah menghidup-hidupkan sunnah-sunnahnya? Harapan tentu mungkin tinggal harapan, tapi mimpi siang bolong. Andai kata kita kepengen mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentu dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah berumah tangga, hidupkanlah nuansa sunnah-sunnah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tujuan berumah tangga tidak lain dan tidak bukan
momongan, mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Sebab satu saat kita rela atau terpaksa akan pulang, dan omset yang akan menolong kepada kita hanyalah 3. Yang pertama adalah jika kita mempunyai sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, jika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan kepada orang lain. Dan yang ketiga, andai kata kita mempunyai putra putri yang soleh dan soleh. Inilah tujuan antara secara garis besar perumatan. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan ataupun memilih jodoh, beliau memberikan gambaran tunkahul mar'atu li arba'ati asya. Dikahilah perempuan karena 4 faktor. Faktor yang pertama adalah li jamaliha. Mungkin kalau laki-laki kegantengannya, kalau perempuannya mungkin karena kecantikannya. Insya Allah ananda tadir adalah laki-laki yang paling ganteng menurut Diani, sekaligus Diani juga perempuan yang paling cantik menurut tadir. Kemudian yang kedua, wali nasabiha, karena faktor keturunannya. Keturunannya umpamanya orang baik-baik, keturunannya orang baik-baik, keturunannya orang yang tidak bermasalah, itu juga jadi apa? Jadi sorotan dalam memilih jodoh. Kemudian yang ketiga, walimaliha, karena hartanya, walimaliha, karena kekayaannya. Syukur dia yang cantik, 2-3 yang mempunyai keturunan baik, dia juga umpamanya yang kaya. Ataupun dia juga yang ganteng, dia juga punya keturunan baik, dia juga yang kaya. Itu jauh lebih beruntung. Kemudian yang keempat kata Nabi, walidiniha, karena faktor agama. Dan faktor agama inilah adalah sangat amat sangat menentukan, sehingga dalam bahasa hadis tersebut farfan bidatidin tarobat diyan. Karena apa? Andai kata kekayaan itu relatif, karena kekayaan itu al-mal dilun zailun. Harta itu kadang-kadang ada pada tangan kita, kadang-kadang lepas dari tangan kita, ikan bayang-bayang. Demikian juga ketampanan dan kecantikan, tidak selamanya kita akan tampan, tidak selamanya kita akan cantik. Demikian faktor nasab pun demikian. Walaupun mungkin tadinya darah biru, darah merah, ataupun darah tinggi dan sebagainya, kadang-kadang juga itu buian. Tetapi andai kata agama yang kita pilih, terutama kita adalah agama Islam, itu adalah faktor yang amat sangat luar biasa. Sehingga dalam akidah Islam dilarang seorang muslim menikah dengan orang kafir. Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan sekali-kali kalian menikah perempuan-perempuan yang musyrik sehingga mereka beriman, walau ajabatku, walaupun mereka itu menggiurkan. Kemudian jika seseorang pindah akidah, jika seseorang pindah agama, secara logika dia seolah-olah loncat ke neraka karena sudah murtad ataupun sudah keluar daripada agama Islam. Maka saya memberikan peringatan dan memberikan pencerahan kepada hadirin hadirah yang saya muliakan. Hati-hati dalam hidup ini, sebagaimana ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadidi safinataka fa inna bahrun amim." Perbaharuilah kapalmu karena
Lautan itu amatlah sangat dalam. Apa maknanya? Jaga imanmu, jaga mentalmu, karena hidup dan kehidupan itu banyak ujian seperti halnya lautan. Mungkin diuji dengan faktor ekonomi, lantas tidak sabar lalu ambil jalan pintas. Mungkin diuji oleh apa tadi, masalah cinta, yang penting ganteng, yang penting apa tadi, cantik, sementara tidak dilihat akidahnya. Andai kata kita mengawini orang non muslim ataupun kafir, seolah-olah kita menukarkan kebahagiaan yang relatif singkat dengan kesengsaraan yang abadi. Ingat, dunia hanyalah sementara dan akhirat adalah selama-lamanya. Andai kata seseorang kafir mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan muslim, masuk neraka, dan di neraka tidak pernah diangkat, abadi untuk selama-lamanya. Hati-hati, jangan sampai kita tukarkan dan gadaikan akidah kita dengan cinta, akidah kita dengan harta. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirah al-mukarramun wal mukarramah al-imakumullah. Kemudian yang kedua, hidup ini juga banyak ujian dan rintangan. Bukan dari sisi itu saja, termasuknya di dalam berumah tangga. Perjalanan rumah tangga tidak seperti hal jalan lurus bertaburkan bunga, tetapi perjalanan rumah tangga ada kalanya naik, adanya turun, ada kalanya becek, ada kalanya onak duri dan sebagainya. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Andai kata takdir Allah yang Allah berikan kepada kita itu baik, sekecil apapun itu kebaikan, syukurilah, alhamdulillah, alhamdulillah. Andai kata takdir Allah yang kita terima dalam berumah tangga itu kurang beruntung, hendaklah kita bersikap sabar, sabar yang sesabar-sabarnya, supaya kita selalu mencari solusi jalan yang terbaik sepanjang tidak merusak akidah ataupun menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga saya sering sampaikan, jadilah orang yang kreatif, jadilah orang yang rajin, kejar dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara. Kemudian pesan Nabi yang kedua adalah wahudijat fa inna syafron ba'id, bawa bekal yang banyak karena perjalanan yang kamu tempuh itu amatlah sangat jauh. Sekarang kita ada di alam dunia, satu saat kita akan pulang ke rahmatullah. Lalu apa yang kita bawa? Tidak, yang kita bawa hanya dua. Satu, amal kebajikan, dan yang kedua, amal kejahatan. Maka perbanyak amal baik sebanyak-banyaknya. Itulah yang akan membahagiakan kita tatkala kita pulang kampung akhirat. Kemudian yang terakhir, Nabi bersabda wa khaffifil habla fa innahu baligh. Ringankan bebanmu, karena kebanyakan beban itu adalah memberatkan. Perjalanan jauh tidak bawa bekal, sengsara di jalan. Perjalanan jauh banyak beban, itu juga menyengsarakan di jalan. Apa itu beban? Dosa, dosa. Apalagi kekufuran tadi, apalagi kemurtadan, wa itu na'udzubillahi min dzalik. Kezaliman terhadap orang lain, kezaliman terhadap diri sendiri. Kita banyak meninggalkan sholat, kita banyak dolim dengan tetangga, menipu orang. Maka dalam kesempatan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin Allah, kenapa Allah jadikan akhirat? Di samping yang pertama kita harus meyakini bahwa akhirat itu adalah termasuk rukun iman, tetapi di samping itu juga ada hikmah. Apa hikmahnya? Untuk membereskan sesuatu yang belum adil
yang belum beres di alam dunia. Ayo kita, ada orang yang dibunuh, ada orang yang membunuh. Kadang-kadang lepas dari pengadilan dunia, di akhirat nanti oleh Allah diadili. Ada orang yang menipu, ada orang yang ditipu, lepas dari pengadilan dunia nanti diadili. Karena di akhirat adalah Allah yang mengadili, adil seadil-adil. Maka kaitan ini hidup dan kehidupan kita, mari jadilah manusia yang beriman, jadilah manusia yang beramal soleh, jadilah kepala rumah tangga yang adil, jadilah kepala rumah tangga yang bijaksana. Insya Allah apa yang kita laksanakan, apa yang kita cita-citakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan dan membimbingnya kepada kita. Bahwa Ananda Muqtadi dan Ananda Yani, kami yang hadir mendoakan kepada kalian, mudah-mudahan kalian dipanjangkan jodohnya, diberikan rezeki yang melimpah ruah, kemudian juga diberikan suatu momongan ataupun keturunan yang soleh dan soleha. Kita yang hadir mudah-mudahan barokah menghadiri pernikahan ini. Kita yang tadinya umpamanya agak sudah tidak nyaman lagi, camkan rumah tangga bukan main-main tetapi adalah ibadah. Rumah tangga bukan sekadar main-main tetapi adalah ibadah. Segala sesuatu yang terjadi di rumah tangga, hadapi dengan kesabaran, hadapi dengan syukur, insya Allah semuanya akan bernilaikan ibadah. Demikian, mudah-mudahan dari awal sampai akhir bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamana wa minal ismati dawama wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan da'ima wa na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syiqai wa su'il qada'i wa samatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi